kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Andai beliau-beliau nggak melakukan seperti itu, kita bingung ini mana yang hadis mana bukan. Wong sekarang aja kadang penceramah masih bilang begini, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, padahal kalimat hadisnya hanya sampai kalimat ala kulli muslimin, nggak ada kalimat wa muslimatin. Kadang-kadang masih ada penceramah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan dia bilang itu hadis, wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi, padahal itu di muqaddimah Majmu' Nawawi yang 20 juz itu dikatakan maqalatus Syafi'i. Alhamdulillah kita ikut NU ini, kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama kita melakukan itu, dan kalau kita sendiri tak bisa pun. Apa itu? Harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, ulama-ulama Ahlus Sunnah sampai sekarang itu masih urut menjaga silsilah ilmu sanad. Ngaji dari mana? Ngaji ke ngaji ke Yai Abdul Haq, ngaji ke Yai Zuhri. Yai Zuhri dari mana? Ngaji saking Yai Zaini, ya kan? Teman ngaji dari mana? Ngaji dari Mbah Hasan Saiful Rizal. Mbah Saiful Rizal dari mana? Dapatnya dari Mbah Hasan Genggong. Mbah Hasan Genggong dulu temannya Syekhona, mondok di Mekah sana, belajar antara lain kepada Al Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Khotib As-Sambas, Syekh Abu Bakar Sato, sahib I'anatul Talibin, sing ngarang kitab I'anatul Talibin itu. Jadi ada sambung. Kalau kita tetap Ahlus Sunnah Jamaah, ilmu yang diberikan kiai kepada anak, kepada santri, kepada jamaah, itu ilmu yang didapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, dari Rasulullah. Dengan begitu ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dipastikan dapat ilmu maurus, ilmu yang memang terwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulamanya pun disebut dengan para pewaris ilmunya Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Bandingkan dengan orang yang sudah keluar dari NU, keluar dari Ahlus Sunnah Jamaah, sukanya ngadain liqab, pertemuan dua orang itu dok, ada kakak, ada adik, terus ininya terjemah, Qurannya ditaruh di bawah, diskusi sendiri aja, dipahami sendiri. Siapa yang menjamin bahwa hasil kamu memahami ini benar-benar pemahaman yang diwariskan Rasulullah? Siapa yang menjamin? Itu ilmu terwarisi dari Rasul. Jangan-jangan terlanjur muridnya metenteng mengamalkannya, ternyata yang diamalkan bukan ilmu yang terwarisi dari Rasulullah. Murni pendapatnya si Ustadz. Pertanyaannya, apa ono ganjarane kalau yang sama lakukan bukan ilmunya Rasul? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak berdasarkan perintah kami, maka ditolak. Ikut NU Ahlus Sunnah Jamaah, mau ikut Khalil, mau ikut Zaim, mau ikut Yai Hasan Mutawakil, siapapun, beliau punya silsilah sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deal. Awas ke NU. Bukan hanya itu, ulama-ulama kita sebelum ngaji kitab gede-gede, ngaji tafsir Ibnu Katsir, Tobari, dan yang lain-lain, ngaji hadis-hadis, suruhul hadis, yang kalimat hadis itu sering kadang ada makna majazi, ada isti'arah, ada makna hakiki, ada majaz lafzi, ada majaz lughawi, ada majaz akli, ada majaz jumlah, ada majaz nisbat, macam-macam. Nah, kiai-kiai pondokan, kiai salwa, semua kiai pokok yang pernah pondok
itu sebelum ngaji kitab gede-gede itu sudah dibekali di kelas dunia dengan ilmu yang memang diperlukan untuk memahami kitab gede-gede itu. Mereka harus selesai nahwu sorobnya, gitu loh. Jurumiyah, Tuhfah, Mriti, Mutamimah, Kawakibuduriyah, Alfiyah, Ibnu Akil, Ibnu Hisam, dan yang lain-lain. Nanti terus balaghah, ma'ani, batik, bayan, dan terusnya. Nah, setelah ngerti itu semua, cuman apal ngelontok, makmun apal ngelontok, barulah nanti diajak ngaji Wahab, diajak ngaji plus mantek juga, diajak ngaji kitab yang besar-besar. Jadi enaknya ikut NU itu manut fatwanya ulama yang ilmunya terwalisi dari atas, plus dia memang paham dengan ilmu itu. Sebab sebelum ngaji kitab yang gede-gede sudah melengkapi diri dengan ilmu alatnya. Sepenting apa ilmu alat? Oh, penting ongku. Penting ongku. Bisa jadi orang salah paham ya gara-gara nggak ngerti ilmu alat. Contoh teman-teman sebagian Salafi Wahabi bolak-balik mengharamkan ziarah Wali Songo. Itu dalilnya Sahih Bukhari, bukan hadisnya salah. Dia yang nggak ngerti istisna, kalam istisna, yang salah paham. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidi hada wal Masjidil Aqsa. Kita oleh sampian kabi, nggak boleh sampean pergi jauh-jauh ratusan kilo, ribuan kilo, nggak boleh, kecuali menuju 3 masjid saja. Masjid Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lah mereka nyun sewu menelan hadis ini mentah-mentah, dipahami apa adanya. Mas, haram pergi jauh untuk ziarah Wali Songo, itu loh dalilnya. Haram pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Lah kalau itu ditelan mentah-mentah rusak, mau kemana Ki? Saya mau ke Mesir ngantar anak mau kuliah di Al Azhar. Haram Kiai, haram pergi jauh, haram pergi jauh kecuali, kan konyol semua ini. Halo, mau kemana Kiai? Mau ke Aqaf, mondokkan anak saya. Haram Kiai, haram pergi jauh kecuali, padahal itu kalam istisna, likai yatanasab, supaya kalam itu jadi teratur tertib, maka harus tahu wong istisna mana mustasnanya, mana mustasna minhu, dan mustasna minhu supaya jadi istisna muttasil nanti harus sejenis, bihaitsu yakunul mustasna min jinsil mustasna minhu. Kalau Nabi bilang kecuali 3 masjid, berarti sebetulnya kalimat sebelum illa tadi juga menyangkut tentang masjid. Jangan dilebarkan sampai ziarah-ziarah sampai kemana-mana. Aslinya hadis ini la tusaddur rihal ilal masajid illa ila salasati masajid. Jangan kamu pergi jauh ke masjid manapun kecuali menuju 3 masjid. Kenapa nggak boleh? Semua masjid selain 3 nilainya sama. Mau kemana Kiai Salwa? Mau ke New York jamaah zuhur langsung pulang, itu nggak boleh. Jauh-jauh ke New York terus jamaah tok pulang. Kenapa? Wong untuk dapatkan pahala 27 mesti jauh-jauh ke New York. Wong di masjid Pemda itu juga dapat 27. Halo, mau kemana sampean? Mau ke Yaman, jamaah subuh langsung pulang, itu nggak boleh. Jauh-jauh ke sana habis biaya banyak, pulang dapat pahala 27.
Kalau ingin 27 saja di Masjid Agung Bondowoso ya sama 27, nggak usah jauh-jauh. Kecuali 3 masjid tadi memang beda. Katanya Pak Arya beza. Memang beda. Kalau mau kemana Mas? Mau ke Masjid Nabawi, jamaah subuh langsung pulang. Nah itu boleh, nggak rugi zaman habis tiket 15 juta PP, tapi pulang membawa pahala kelipatan 1000 kali dibanding jamaah di Masjid Agung sini. Sini dapat 27, jamaah di Masjid Nabawi lipat 1000 kali, 27.000, tak rugi sampean. Paham ya? Jadi hadis itu tentang begitu, bukan kok melarang apa tadi? Ziarah wali. Ini gara-gara korban orang nggak ngerti nahu soro. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kiai-kiai kita mesti menerjemah 3 kali suci. Meskipun lafaz quru itu mustarok, bisa dimaknai haid, bisa dimaknai suci, tapi kiai kita yang ngerti nahu mesti memaknainya 3 kali suci. Mengapa? Kalau kuruk kita maknai suci, berarti kuruk bermakna tuhrin. Kalau tuhrin dia muzakkar dan harus muzakkar, sebab adatnya salah satu pakai ta. Kalau tuhrin, kalau kuruk kau maknai haidotin, berarti jadi muannas. Lah itu salah, wong adatnya pakai salah satu. Lah kayak begini loh kiai kita ini. Udah mantep ikut NU sampai mati wis. Paham ya? Secara ajaran Ahlussunnah wal Jamaah benar. Lalu ada yang bilang begini, wis yang penting Ahlussunnah Jamaah gak NU-NU-an. Al-haqqu bila nizam yaghlibul batilu binizam. Kebenaran sekalipun kalau nggak terorganisir, nggak terkoordinasikan, nggak dirancang dengan baik, nggak diprogram dengan baik, ya akan kocar kacir para rawuh. Nyun sewu. Dulu Yaman secara umum itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di sana mereka nggak membentuk satu organisasi yang menyatukan mereka semua. Diserang Syiah Yaman Selatan, diserang Wahabi Yaman Utara. Hari ini jadinya Yaman Utara jadi Wahabi, Yaman Selatan jadi Syiah, partainya komunis, kelompok Houthi. Yang Ahlussunnah Habaib itu di Yaman Timur Hadramaut. Itu pun yang Ahqaf sebagian ulamanya sudah Wahabi. Lho ngono kuwi lho. Halo. Makanya penting ojo sampai ngomong sing penting Ahlussunnah Jamaah gak apa? Gak NU-NU-an penting. Maka Saudi masih banyak tokoh-tokoh Ahlussunnah Jamaah. Cuma mereka enggak menghimpun diri dalam wadah organisasi yang menyatukan mereka, komitmen bersama, visi misi sama, langkah sama, saling menolong, tadomun, ta'awun, nggak mendirikan itu. Ajibian, apa? Ajibian, BDB ini, dewe, apa jadinya? Ketika Habib Zain mazlum, didolimi, pondoknya ditutup Habib Zain. Habib Zain Madinah, pondoknya ditutup, terus beliau kadang-kadang di dalam, namanya orang Indonesia tetap kepingin cari ilmu dari Habib Zain. Oke lah pondok ditutup, sowan di dalam. Nah setelah tamunya banyak, dilarang juga. Akhirnya kadang banyak itikaf di masjid, ketemu orang Indonesia, disalami begini, dilarang juga sama askar. Sampai kayak begitu Habib Zain dizalimi. Dan Ahlussunnah yang lain di Arab gak bisa berbuat apa-apa.
melihat Habib Zain didolimi itu hanya bisa ngelus dodot tok, nggak bisa melakukan advokasi pembelaan. Terus apalah? Karena nggak punya jaringan kekuatan organisasi. Penting apa enggak? Penting. Tandem itu penting. Dulu orang-orang Indonesia banyak ngangsu kawruh tentang Ahlussunnah Jamaah ke Suriah, ke Lebanon. Ada Wahbah Zuhaili, ada Syekh Said Ramadan Al-Buti, ada Syekh Salim, ada Syekh Harori, dan yang lain-lain. Top. Tapi sayang mereka nggak punya wadah organisasi. Ya, Masya Allah, bandingkan dengan Indonesia. Kira-kira 2 tahun yang lalu di Papua ada kasus di Tolipora, orang Muslim mau sholat id dibakar musolanya. Ya, masih ingat tuh? Dalam hitungan jam, harilah sudah mendapat pertolongan. PCNO-nya atau NO-nya lah sana minta bantuan ke PB koordinasi dengan Polri, dengan TNI Polri membuat instruksi supaya Muslim sana segera dilindungi, di backup. Selesai sudah. Ini loh barokahnya ada jaringan. Halo. Makanya ojo sampai ngomong, kadang kita itu ngomong, alah sing penting Ahlussunnah Jamaah. KNU-NU-an ya mutiar zaman. Terus kenapa kok ada pakai Islam Nusantara? Istilah Islam Nusantara sama sekali tidak ada maksud merubah rukun Islam enggak, merubah rukun iman enggak, merubah Quran enggak, merubah tafsir juga enggak, merubah syarat rukun sholat manasik juga enggak ada yang dirubah. Masuk Kiai Pelosok ingin merubah itu, masuk Kiai Nawawi Sidogiri ingin merubah itu, kan orang PB semua beliau-beliau. Masuk Kiai Demyati Rois Jawa Tengah merubah-rubah itu, masuk Bahwar Kediri merubah-rubah, enggak perorau. Apa Islam Nusantara? Nah, dulu tahun 1923-24 Wahabi berontak di Arab, disokong Inggris Prancis, Wahabi menang. Raja Syarif Hussein kalah. Setelah Wahabi menang, menurut kitab An-Nusus Al-Islamiyah halaman 12 sampai 14, banyak ulama mereka bunuh, banyak hafid mereka bunuh, makam aulia, ulama, syuhada, sahabat mereka ratakan dengan tanah dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab tafsir yang ada di rumah ulama-ulama itu mereka rampas, terus dimusnahkan. Dari mana Marzuki dapat cerita? Dari kitab An-Nusus Al-Islamiyah fi Raddi ala Madhabil Wahabiyah halaman 12 sampai 14, tasnif karangannya orang banyak, antara lain Kiai Muhammad Fakih Mas Kumapang Gresik, itu rois awal zaman Mbah Hashim As'ari, dan antara lain yang nulis itu Mbah Yememun Zubair yang nulis di kitab itu. Saya ulangi, banyak kitab dimusnahkan lalu menerbitkan kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Kalau zaman pernah hatam Ibnu Katsir pada Kiai, hatam dengan kitab tafsir yang lawas, yang kuno, lalu membeli tafsir Ibnu Katsir yang Saudi, itu banyak mengalami perubahan. Tafsir tentang wa'alai salil insani illa masa'a, tafsir tentang wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Terus tafsir tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah, itu sudah enggak 100% sama dengan tafsir Ibnu Katsir yang asli. Sahih Bukhari yang mereka cetak itu hilang sekitar 50 hadis. Sementara alhamdulillah dulu Mbah Hasan Genggong, Syekhona, Mbah Zaini dan yang lain-lain, ya As'ad, ketika mondok di Mekah
Di Mekah ada huru hara pemberontakan, mereka segera pulang memboyong kitab-kitab itu. Perlunya kita berkomitmen pada Islam yang ada di Nusantara, karena di Nusantara inilah ada ribuan naskah Bukhari yang asli. Paham ya, men? Di Nusantara inilah ada ribuan naskah tafsir yang masih asli, sementara di sana sudah banyak dimusnahkan. Ajakan Islam Nusantara berkomitmen kepada ulama Nusantara. Ulama kita mewarisi ilmu secara sanad dari Rasulullah, ulama kita menguasai ilmu alatnya, ulama kita masih megang kitab aslinya yang di sana kadang-kadang sudah begitu. Paham? Terus kalau kayak begini salah itu loh, apa salahnya? Terus kalau di sana makam aulia ulama digusur rata dengan tanah, di sini dirawat, bahkan dianggarkan dari APBD juga. Enggak, merawat makam ulama itu loh. Jadi di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah terjaga amaliyahnya, wirid tetap ada, Sahih Bukhari juz 2 324. Kabiro alhamdulillah katsira subhanallah bukratahu. Di sini tetap ada Sahih Muslim 630. Bismillah jahar tetap ada, Sahih Bukhari 3451. Dan segala macamnya. Allahumma dini kunut tetap ada, Bukhari 1001. Tawassul tetap ada, Bukhari 1009, 1010. Selamatan di rumah duka setelah mayat dikubur, rasol ya. Namanya mana? Rasolan. Kalau mayat dikubur itu loh, terus di rumah ada genduren. Katanya namanya rasol. Sortana. Itu di Nusantara tetap ada. Hadis Bukhari nomor 5417. Haul tetap ada. Hadis Bukhari Muslim juz 2 370. Halo. Ziarah sambil bawa kembang, bawa daun-daun. Nabi bawa daun kurma. Tetap ada di sini, Bukhari 216. Komitmen, ayo pegangi Islam Nusantara, karena di sini Islam itu nggak dikurang-kurangi. Halo, nggak ditambah-tambahi, dikira diajak nyembah Nyiroro itu. Paham itu nih? Perkara zaman tamat di Sidogiri, tamat di Wali Songo, tamat di Asem Bagus, tamat di Paiton, tamat di Unzah, terus mau ke Yaman kemana-mana monggo, dengan patokan ustadz sana-sana, doktor sana-sana luar negeri kok berfatwa beda dengan Kiai Zuhri. Yang kami pegang yang Kiai Zuhri, yang ulama Nusantara. Itu loh maksudnya Islam Nusantara itu seperti itu. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kita tambah lagi sampai kemeng. Terus prakteknya kadang memang beda karena kondisi, bukan karena kita merubah-rubah ajaran. Di sana namanya walimah, nyembelih kambing atau apa, makan-makan, buyar sudah. Di sini kiai eman-eman, mumpung ada sekian banyak orang awam kumpul, mereka jarang dapat taklim, mereka jarang dapat bayan, diberilah ceramah 5 menit 10 menit. Jangan dibilang ini bid'ah, nggak ada walimah pakai ceramah, ojo ngono. Di Arab nggak pakai ceramah, sudah banyak ngaji, orang dengar khutbah bahasa Arab juga ngerti. Nah, di sini khutbah bahasa Arab terus, makmumi amin amin amin. Dikira dongo tok ae. Di sini maaf walimah ini pakai nyumbang apa? Abuwun. Apa? Koleman. Di Arab nggak ada. Kenapa? Bukan kita merubah syariat, karena kondisi Arab itu maharnya 200 juta lebih. Karena mahal nikah di Arab.
Kalau belum kaya nggak berani nikah. Orang Arab nikah mesti sudah kaya. Lah karena manten sudah kaya nggak perlu pakai. Saya Ki Salwa pas nikah, Bu, kita gaduhan tak apa. Rata-rata kita nikah itu bonek. Man bonek apa enggak? Bonek ini. Kita nikah itu bonek. Untung kiai kita mengerti situasi. Rek kon ngerti, manten iku melarat. Ayo ta'awanu alal birri. Terus di sini ada begitu. Bukan mau kita Islam Nusantara bikin ajaran baru, memang karena tuntutan kondisi. Paham begini? Terus dan kapan-kapan disambung lagi. Saya kira demikian. Saya kepingin nyun sewu Pak Gus Kodir, wakaf tetap diurus. Terus kalau bisa ada program dari Ma'arifnya bagaimana meningkatkan, mengupgrade lembaga-lembaga di bawah Ma'arif. Syukur-syukur rodok semi unggulan.